Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat aplikasi, sistem operasi, dan perangkat pengguna. Yang berikut, fungsi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna sinyal digital. B. Tujuan penjelasan sistem operasi. Mempelajari sistem operasi bertujuan agar nantinya mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Juga agar bisa memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi sehingga konsep dan teknis sistem operasi dapat ditetapkan pada aplikasi-aplikasi lain. C. Sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya alam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. D. Sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, keliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputasi diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan back processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi tetap ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Yang ketiga, generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Yang berikut, generasi keempat. Pada pasca 1980-an, di generasi keempat sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain.
Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafik yang sangat nyaman. Juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antara muka komputer yang berbasis grafik yang sangat nyaman. Juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lebih berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Berikut gambarnya. Dari tahun 1945 sampai 1980-an. 1945-an non sistem operasi, 1955-an bread processing system, 1969-an multi-user, multi-programming, 1980-an graphical user interface. Yang berikut layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk bantuan para pemrogram untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program, yang berarti instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat masukan atau keluaran, dan berkas harus diinisialisasi serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang ketiga, pengaksesan input atau output device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama, share system. Yang keenam, fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakaian serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Yang tujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika permasalahan muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang dapat berjalan. Yang kedelapan, accounting, yang artinya sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan monitor parameter kinerjanya. Yang berikut F, struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komputer yang saling terkait. Berikut tabelnya. Yang pertama, input device. Dari input device lalu menuju ke input atau output port.
dari input atau output port bisa menuju ke output device, lalu menuju ke dua sisi, yaitu database dan address base. Dari database bisa menuju ke CPU dan memori RAM atau ROM. Dari address base bisa juga menuju ke memori RAM atau ROM dan CPU, CU plus ALU. Input output ports bisa menuju kontrol bus, memori RAM atau ROM menuju kontrol atau bus. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi satu sistem operasi komputer dewasa. Ini sistem komputer multiguna terdiri dari CPU, Central Processing Unit, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu. Contohnya disk drive, audio drive, dan video display. CPU dan drive controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat boot, terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program bootstrap, yaitu bootstrap, program awalnya. Program ini terisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari register CPU, device controller, sampai isi memori. Interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang berbeda. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak software minta dilayani oleh prosesor. Apabila terjadi interupsi, maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakannya, kemudian beralih mengerjakan service rutin untuk melayani instruksi tersebut. Setelah selesai mengerjakan service rutin, maka prosesor kembali melanjutkan proses yang tertunda. Yang kedua, struktur input atau output. Bagian ini akan membahas struktur input atau output, interupsi input atau output, dan DMA, serta perbedaan dalam mengenakan instruksi. Yang pertama, A. Interupsi input atau output. Untuk memulai proses input atau output, CPU meload register yang bersesuaian ke drive controller. Sebaliknya, drive controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi input atau output dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu synchronous input atau output dan asynchronous input atau output. Pada synchronous input atau output, kendali dikembalikan ke proses penggunaan secara proses input atau output selesai dikerjakan. Sedangkan pada asynchronous input atau output, kendali dikembalikan ke proses penggunaan tanpa menggunakan proses input atau output selesai, sehingga proses input atau output dan proses penggunaan dalam dijalankan secara bersamaan. Yang kedua, B. Struktur DMA, Address Memory X atau DMA, sesuai metode penanganan input atau output, di mana drive controller langsung berhubungan dengan memori tanpa
campur tangan CPU. Setelah men-set before, pointers, dan counters untuk perangkat input atau output, drive controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input atau output dengan kecepatan tinggi. Hanya terdapat satu interupsi setiap blok, berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana interupsi terjadi untuk setiap byte atau word. Yang ketiga, struktur penyimpanan. Program komputer harus berada di memori utama atau biasanya RAM untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun, demikian hal ini tidak mungkin karena ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Memori utama juga bersifat fluid sehingga tidak bisa menyimpan secara permanen, dan apabila komputer dimatikan, maka data tersimpan di memori utama akan hilang. Memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Untuk mempermudah akses perangkat input atau output ke memori, pada arsitektur komputer menyediakan fasilitas pemetaan memori ke input atau output. Dalam hal ini, sejumlah alamat di memori dipetakan dengan device register. Membaca dan menulis pada alamat memori ini menyebabkan data ditransfer dari dan ke drive register. Metode ini cocok untuk perangkat dengan waktu respon yang cepat seperti video controller. Register yang terdapat dalam prosesor dapat diakses dalam waktu satu core cycle. Hal ini menyebabkan register merupakan media penyimpanan dengan akses paling cepat dibandingkan dengan memori utama yang membutuhkan waktu relatif lama. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan dibutuhkan suatu penyanggaan atau buffer penyimpanan yang disebut cache. Yang berikut magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai secondary storage pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Kedua permukaan piringan diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan dari piringan dibagi menjadi trek yang memutar, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Bagian 2, struktur sistem operasi. Berikut gambarnya. OS-2 layer struktur. Berikut strukturnya. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input atau output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan
manajemen proses seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. B. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau biti yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau biti mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input atau output. Memori utama termaksud tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Yang berikut C, manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Yang berikut, manajemen sistem input atau output. Sering disebut drive manager. Menyediakan driver yang umumnya sehingga operasi input atau output dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input atau output. Yang pertama, before, menampung sementara data dari atau ke perangkat input atau output. Yang kedua, supplying, melakukan penjadwalan pemakaian input atau output sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan drive untuk dapat melakukan operasi atau rinci untuk perangkat keras input atau output tertentu. Yang berikut E, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, pendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non
Satellite. Yang berikut F. Sistem proteksi pengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau penggunaan ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus yang pertama bisa membedakan antara pengguna yang sudah diberikan izin dan yang belum. Yang kedua, bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya. Yang ketiga, bisa memberikan perlindungan terhadap kesalahan yang terjadi. Yang berikut G, jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpul prosesor yang tidak berbagi memori atau cloud. Tidak berprosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses penggunaan ke kesediaan bermanfaat sumber daya sistem. Akses tersebut dapat menyebabkan yang pertama, meningkatkan proses komputasi. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan data. Yang ketiga, meningkatnya kehandalan. Yang berikut H, Common Interpretation System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command drive. Program yang membaca instruksi dan pengantrian kontrol. Statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan UNIX shell. Common Interpreter sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input atau output drive yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbase atau TOG, dan lain-lain. Berikut I, layanan sistem operasi. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi program, yaitu kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Yang kedua, operasi input atau output, yaitu sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input atau output atau nama pengguna. Yang ketiga, sistem manipulasi berkas, yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas atau membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Yang berikut komunikasi, yaitu bertukaran data atau informasi antara dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Yang kelima, deteksi error, yaitu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun operasi. Dalam efisiensi penggunaan sistem operasi memberikan pelayanan. Yang pertama, resource allocator, yaitu CO mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, proteksi, yaitu CO menjamin akses ke sistem sumber daya
dikendalikan atau pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Yang ketiga, accounting, yaitu CEO merekam kegiatan pengguna dan jatah pemakaian sumber daya atau berdasarkan prinsip keadilan atau kebijaksanaan. Yang berikut J, sistem call menyediakan interface antara program atau program penggunaan yang berjalan yang bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa assembly yang bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin atau bahasa C. Contohnya, Unix menyediakan sistem call read write berikut operasi CO atau untuk berkas. Operasi input atau output berkas. Sering pengguna program harus memberikan data atau parameter ke OS yang akan dipanggil. Contoh pada Unix, read atau before make site file ID. K, mesin virtual atau virtual machine atau VM adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan layers dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut dengan urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau semua bagian fisik komputer. Yang kedua, kernel atau program untuk mengontrol disk dan sistem file, multitasking, load balancing, networking, dan security. Yang ketiga, sistem program atau program yang membantu user. Kernel yang berada pada lapisan kedua ini menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan perangkat sistem call yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Sistem program kemudian dapat menggunakan sistem call dan perangkat keras lainnya seolah-olah pada level yang sama. Meskipun sistem program berada di level tertinggi, namun program aplikasi bisa melihat segala sesuatu pada tingkatan di bawahnya, seakan-akan mereka adalah bagian dari mesin. Pendekatan dengan lapisan-lapisan inilah yang kemudian menjadi kesimpulan logis pada konsep virtual machine. Yang berikut L, perancangan sistem dan implementasi. Target untuk penggunaan sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat. Sedangkan target untuk sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi dan dipelihara sebagaimana fleksibel, error dan efisien. Sebuah sistem operasi mempunyai mekanisme dan kebijaksanaan. Yang pertama, mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu kebijaksanaan, memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila dibijaksanakan akan diubah nanti. Yang kedua, kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan.
Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Implementasi sistem biasanya menggunakan bahasa assembly, sedangkan sistem operasi sekarang dapat ditulis dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi dapat dibuat dengan cepat, lebih ringkas, lebih mudah dimengerti, dan dibuat. Sistem operasi lebih mudah dipindahkan ke perangkat keras yang lain bila ditulis dengan bahasa tingkat tinggi. Yang berikut sistem generation. Sistem generasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin, yang mana setiap sistem harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras seperti yang pertama, booting, yaitu memulai komputer dengan bootloader kernel. Yang kedua, bootstrap program, yaitu kode yang disimpan di kode room yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Terima kasih. Sekian pembahasan tentang materi yang diberikan. Saya Octavianus Lamanapa. Sampai jumpa.